Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Gideon Nokrianto Banurea. Di sini saya akan menjelaskan tentang Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemenang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Adapun tugas dan wewenang dari Mahkamah Agung yaitu menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu wewenang menjadi pada tingkat kasasi menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 2. Mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Dan 3. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberikan rehabilitas. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, 30 Desember 1985, Mahkamah Agung bertugas dan berwewenang untuk pemeriksaan dan memutuskan 1. Permohonan kasasi, 2. Sengketa tentang kewarganegaraan mengadili, 3. Permohonan peninjauan. Mahkamah Agung merupakan tinggi negara sebagaimana yang tercantum dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 MPR 1978 dan merupakan lembaga peradilan tertinggi dari semua lembaga peradilan tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Adapun fungsi Mahkamah Agung. Yang pertama, fungsi peradilan. Bertugas membina keseragaman dan penentuan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali. 2. Fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan. 3. Fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. 4. Fungsi nasihat. Mahkamah memberikan nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara. Yang kelima yaitu fungsi administrasi, mengatur tugas-tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepanitiaan pengadilan. Yang keenam, Mahkamah Agung dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Keuangan Mahkamah Agung. 1. Peran pelaporan keuangan. Laporan keuangan masuk Mahkamah Agung Republik Indonesia disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi, pengelolaan keuangan negara secara sistematis dan terstruktur pada saat periode pelaporan untuk kepentingan 1. Akuntabilitas, 2. Manajemen, 3. Transparansi, dan 4. Keseimbangan antar generasi. Tujuan pelaporan keuangan. Adapun tujuan pelaporan keuangan secara umum adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Tujuan spesifik adalah menyajikan informasi yang berguna untuk menentukan entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran, neraca, catatan, dan yang ketiga, catatan atas laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang 1. Relevan, yang kedua handal, 3. Dapat dibandingkan, dan 4. Dapat dipahami. Sekian penjelasan saya tentang MPR. Sekian dan terima kasih.